إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Langkah awal pada pagi hari menjelang siang hari ini, mari sama-sama kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Ilahi Rabbi yang mana telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam yang disertai dengan nikmat sehat walafiat, sehingga alhamdulillah kita semua bisa berkumpul bermuajahat di kegiatan kita kali ini, yaitu diseminasi berbagi pemahaman dan pengalaman modul 1.4 budaya positif oleh calon guru penggerak yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah SDN Payung Sari 3 yang mudah-mudahan akan datang, yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua Komite SDN Payung Sari 3 yaitu Bapak Rudiana yang mudah-mudahan Allah datang, yang juga sama-sama kita hormati Ibu dan Bapak Guru yang telah hadir di kegiatan saya kali ini. Langsung saja ya Bu, Pak, kegiatan saya hari ini yaitu diseminasikan budaya positif modul 1.4. Sebelumnya saya buka acara ini yaitu dengan sama-sama kita membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Budaya positif. Masih penasaran dengan budaya positif? Apa sih budaya positif? Nah, konsep kunci budaya positif yang pertama yang akan saya bahas hari ini yaitu perubahan paradigma belajar. Yang kedua ada yang namanya disiplin positif. Kemudian ada juga kebutuhan dasar manusia. Kemudian ada juga motivasi perilaku manusia, posisi kontrol dan restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Mungkin Bapak Ibu dengan konsep-konsep yang ada di sini, ada yang sudah mengenal dengan semua itu, ada juga yang ini kata-katanya sepertinya saya baru tahu nih, saya baru mengenal. Ada yang seperti itu ya. Memang di pendidikan guru penggerak ini saya juga baru mendengar begitu. Banyak sekali hal-hal baru yang memang seharusnya diterapkan ke anak didik kita, Bu, Pak, ya. Memang banyak hal-hal baru, misalnya keyakinan kelas, segitiga restitusi. Mungkin memang pas pengalaman di sekolah itu pernah kita melakukannya, cuma kita tidak sadar bahwa oh ternyata itu namanya restitusi, oh ternyata itu disiplin positif untuk anak didik kita. Ya. Karena memang pendidikan guru penggerak ini banyak sekali ilmu yang kita dapat. Makanya Bu yang belum daftar, coba tolong daftar, ikut seleksinya, ikut tahap-tahapannya Bu. Banyak sekali ilmu yang kita dapat dari pendidikan guru penggerak ini, ya. Buat apa? Untuk apa? Untuk tadi menerapkannya ke peserta didik kita, juga buat pengembangan diri kita sebagai seorang pendidik seperti itu. Kemudian yang pertama tadi kita bahas perubahan paradigma belajar. Saat ini kita sudah mulai dengan yang namanya perubahan paradigma belajar. Saat ini kita sudah mulai memasuki pembelajaran paradigma baru yang memang digadang-gadangkan oleh sebagai pendidik, ya. Apa itu? Pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pembelajaran paradigma baru ini memastikan praktik pembelajaran yang berpusat pada murid. Artinya memang berpusat pada murid. Kita itu selama ini selama ini profil pelajar Pancasila yang kita gadang-gadangkan kali ini, ya. Memang kita selama ini selalu menggadang-gadangkan hal itu. Karena apa? Karena memang pembelajaran sekarang seperti itu paradigmanya, ya. Karakter yang selalu dinomorsatukan, karakter siswa, karakter anak, ya. Karakter anak yang selalu kita gadang-gadangkan. Nomornya itu sekian, nomor sekian lah masalah yang lainnya. Tapi karakter anak yang memang harus ditumbuhkan oleh pelajar Pancasila, profil pelajar Pancasila. Apa saja sih pelajar Pancasila itu profil Pancasila? Yang pertama beriman, ya.
Profil belajar Pancasila itu ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Artinya kita harus mengajarkan kepada siswa kita bagaimana berakhlak mulia, beriman, ya. Kemudian kebinekaan global, ya, bergotong royong. Setiap hari kita menyuruh anak untuk bergotong royong untuk melakukan pikir. Kemudian kreatif, ya. Anak-anak sekarang itu harus kreatif, bernalar kritis. Jadi kita tumbuh kembangkan anak itu supaya cerdas. Begitu juga yang terakhir, mandiri. Anak itu harus mandiri. Artinya anak itu tidak lagi terlalu mengandalkan gurunya. Artinya mandiri, segala sesuatu pun harus dilakukannya dengan sendiri. Ini ikut sertakan dalam, baik itu dalam pembelajaran ataupun dalam hal-hal lain seperti itu. Itu tentang belajar Pancasila. Nah, pembahasannya tadi yaitu disiplin positif. Disiplin positif dalam budaya kita sehari-hari kita maknai bahwa kadang-kadang budaya positif, nama positif itu sesuatu dilakukan oleh seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan agar dia patuh. Ya, kita cenderung menghubungkan kata disiplin ini dengan ketidaknyamanan. Artinya, kudu disiplin ya, patuh. Jadi tidak nyaman, kepatuhan itu sendiri tidak nyaman bagi anak yang memang selama ini di luar dari kebiasaannya. Gitu. Biasanya dia melakukan hal seenaknya saja karena memang ada kedisiplinan, jadi ada rasa ketidaknyamanan dalam dirinya. Begitu juga kita ya Bu ya. Kita juga mungkin seperti itu. Kadang juga kita tidak disiplin waktu, ya, tidak disiplin waktu karena memang ada segala sesuatu hal. Jadi misalnya datang ke sekolah terlambat itu kan tidak nyaman juga buat diri kita sendiri. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak kita, ya, yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dan bukan ekstrinsik. Jadi anak didik kita itu kita tumbuh kembangkan menjadi orang-orang yang memang selama ini melakukan disiplin itu dengan adanya motivasi intrinsik dari dalam dirinya, bukan ekstrinsik, bukan dari luar. Artinya memang dia sadar, anak sendiri itu sadar bahwa dia melakukan hal seperti itu, dia melakukan tindakan seperti itu, melakukan disiplin itu memang karena dari dalam dirinya, bukan dari luar. Artinya bukan dari karena memang diguru, karena memang takut dihukum, tidak, karena memang sogokan ya. Nah, di sini disiplin positif ini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, tanpa ancaman maupun tanpa hukuman. Jadi orang mah lakukan itu supaya bisa dihukum. Nah itu, jadi jangan ada dalam dirinya itu karena takut dihukum. Alhamdulillah maka sekolah esuk-esuk subuh-subuh karena takut dihukum, takut push up gitu, sama buku misalnya takut di push up gitu, takut dijebret, takut dicubit, itu rasa takut dihukum itu yang tidak boleh ditumbuhkan pada diri anak. Jadi anak itu datang ke sekolah pagi memang kesadaran dia sendiri bahwa memang dia itu menghargai diri sendiri, gitu ya, kesadaran atas diri sendiri. Begitu juga hal-hal yang lain. Jadi bukan dari, sekali lagi bukan karena ekstrinsik tapi karena intrinsik yang ada dalam dirinya. Kemudian nilai kebajikan universal. Apa sih Bu nilai kewajiban universal? Banyak sekali ya nilai kewajiban universal itu. Memang nilai-nilai kata-kata kebajikan universal itu sudah tersirat dan tersurat, sudah ada tulisannya ya, bahwa meliputi keadilan, tanggung jawab, kejujuran, bersyukur, lurus hati, berprinsip, ya, bergotong royong, kemudian kasih sayang, kesabaran, komitmen, integritas dan lain-lain. Itu adalah nilai-nilai kebajikan universal. Artinya universal itu menyeluruh, ya, untuk kegiatan apa saja, tindakan apa saja. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Kita sebagai makhluk hidup, seluruh tindakan kita yang kita lakukan itu pasti punya tujuan tertentu. Artinya apapun yang kita lakukan pasti ada tujuannya. Betul ya Bu? Betul. Pasti ada tujuannya. Ibu datang ke sekolah pasti datang ada tujuannya untuk mengajar anak kita, begitu ya. Begitu juga kita melakukan suatu usaha, ya, pasti ada tujuannya. Pokoknya setiap yang kita lakukan, setiap tindakan yang kita lakukan itu pasti ada tujuannya.
tujuannya, ya. Nah, semua yang kita lakukan itu adalah usaha terbaik kita, ya, untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, ketika kita ketika kita ingin mendapatkan kebutuhan itu sendiri, nah ada beberapa kebutuhan dasar manusia. Pertama, manusia itu harus punya kebutuhan bertahan hidup. Kemudian kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan kesenangan, kebebasan, dan juga penguasaan. Inilah kelima kebutuhan dasar manusia. Ya, kelima ini kebutuhan bertahan hidup, artinya itu bersifat fisiologis, bersifat memang kita butuh untuk makan, butuh untuk minum, ya, butuh sandang pangan, seperti itu. Itu kebutuhan biologis kita, ya. Kemudian kebutuhan biologis juga sama, ya, sama dengan bagi yang orang dewasa, makanya itu bertahan hidup itu seperti itu. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima, artinya kebutuhan untuk diterima, kebutuhan ini dan tiga kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis, kebutuhan psikologisnya, kebutuhan bukan biologisnya tapi psikologisnya, lebih ke kebutuhan akan dirinya, gitu, ya. Kemudian penguasaan, biasanya anak-anak yang merasa memiliki kebutuhan dasar kasih sayang itu atau rasa diterima itu, yang biasanya dia disukai dan ingin disukai oleh lingkungannya, ya, tidak dikucilkan lagi, ya, ingin selalu beradaptasi dengan teman-temannya, seperti itu, selalu berkumpul, itu ingin rasa diterima. Beda lagi dengan yang tidak memiliki rasa kasih sayang itu, ya. Kemudian juga penguasaan, artinya penguasaan itu kebutuhan pengakuan atas kemampuannya memimpin kelas, ya, atas kemampuannya dalam berkelompok, dia ingin menguasai kelompoknya, seperti itu. Lama sekurangnya makanya jadi pampirna gitu di kelompoknya, kalau kita anak-anak kita dijadikan belajar kelompok, gitu. Nah, itu ada penguasaannya seperti itu. Itu maksudnya kebutuhan penguasaan. Kebebasan itu kebutuhan akan pilihan. Artinya apabila di sini, ya, kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, akan keotonomian dia. Ingin keluar dari teman-temannya, dia ingin bebas. Nah, ya, ini kebebasan seperti itu. Kemudian juga kesenangan. Nah, kesenangan itu kebutuhan untuk merasa senang. Artinya murid juga sama, mereka juga memiliki rasa kesenangan. Untuk apa? Misalnya waktunya istirahat, anak tapi tidak dikasih untuk istirahat karena memang dia nulisnya belum selesai. Itu artinya kesenangan dia untuk bergaul dengan temannya di waktu istirahat itu jadi terganggu sama kita, ya, sama kita sebagai guru yang mengekang untuk keluar dari kelas, padahal dia butuh kesenangan itu. Nah, selanjutnya motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan. Jadi motivasi itu menurut dorongan kita secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan. Nah, pertama ada yang namanya menghindari ketidaknyamanan. Kita melakukan sesuatu hal memang kita punya tujuan, kita punya motivasi bahwa untuk menghindari ketidaknyamanan. Artinya biasanya melakukan disiplin karena takut, tadi yang sudah disebutkan, takut dihukum. Itu motivasi bersifat eksternal dari luar. Kemudian ada lagi mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, biasanya melakukan disiplin diri untuk mendapatkan imbalan, pujian, hadiah, ya, dari orang lain, itu artinya itu motivasi yang bersifat eksternal, sama dengan ketidaknyamanan ini. Kemudian yang terakhir motivasi internal yang dalam diri kita, artinya dia itu menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang mereka percaya, nilai-nilai kebajikan itu sendiri. Biasanya murid ini berperilaku karena memang sadar, tapi jarang ya murid dengan kesadarannya sendiri dia melakukan disiplin positif itu, jarang sekali. Nah, kita sebagai pendidik, kita sebagai guru, kita tumbuhkan rasa itu, rasa kesadaran diri murid kita untuk melakukan disiplin itu, seperti itu, ya. Kemudian ada konsep disiplin. Konsep disiplin itu yang pertama itu dengan identitas gagal. Artinya
hukuman dan penghargaan kepada murid kita, kepada siswa kita itu merupakan identitasnya yang gagal. Artinya tidak boleh kita kurang tepat gitu. Tidak bisa kita lakukan hal seperti itu. Ada lagi konsep disiplin dengan identitas sukses. Artinya konsekuensi dan restitusi. Nah ini kita melakukan konsekuensi, kita juga melakukan restitusi untuk anak didik kita. Seperti apa? Nah ini identitas gagal ya, identitas sukses. Ada hukuman tadi identitas gagalnya, ada juga penghargaan. Kalau identitas sukses itu ada konsekuensi dan juga ada restitusi. Apa sih itu restitusi? Nah jadi restitusi itu kita ngajak ngobrol anak didik kita. Kalau memang dia melakukan kesalahan, itu adalah salah satu cara disiplin positif kepada anak ya. Melakukan kesalahan tapi kita ajak ngobrol, kita yakini dulu ya apa sih mengapa dia melakukan kesalahan itu seperti itu maksudnya ya. Selanjutnya konsep disiplin penghargaan. Nah di sini ada ilmuwan namanya Alvicon mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman itu adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Jadi Alvicon ini mengemukakan bahwa penghargaan atau hukuman itu sebenarnya itu menghancurkan perilaku anak. Ya, secara tidak langsung kita sudah menghancurkan potensi yang dia punya. Untuk apa? Untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Kalau anak tanpa penghargaan, tanpa hukuman, jadi kemampuannya itu akan keluar. Beda lagi, anak yang punya potensi dalam dirinya, kemudian kita melakukan hukuman pada anak tersebut ya. Kita melakukan hukuman, otomatis kita melakukan hukuman yang anak terima akan terus ada di memorinya, kemudian dia dalam jangka waktu yang panjang, kemudian anak itu potensi yang dia milikinya itu akan down gitu, akan tidak keluar, tidak berkembang potensi yang dia miliki untuk pembelajaran tersebut tidak berkembang. Ada itu kan, lama kemarin ini dihukum dah, ini cicing gue gitu sebenarnya. Biasanya kita suka menghukum anak, kemudian kita menyuruh dia lagi untuk melakukan sesuatu apa gitu. Kemarin orang mati itu, nah itu jadi potensi yang dia miliki itu akan terkubur, jadi hancur gitu ya, tidak ada lagi gitu. Jadi menurut Kohn secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya ya, penghargaan yang sesungguhnya itu tindakan belajar itu sendiri. Beberapa pernyataan dari hasil pengamatannya selama ini tentang tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Jadi begitu juga dengan melakukan penghargaan, diberi naon gitu lah guru nanti melakukan penghargaan. Tapi itu sama dengan menghancurkan jaket. Jadi ada motivasi yang dari luar gitu, bukan dari dalam dirinya sendiri. Ini pengaruhnya pada jangka pendek dan jangka panjang, akan terus teringat sama anak ya. Kemudian penghargaannya itu tidak efektif. Kemudian penghargaan itu merusak hubungan dan penghargaan itu menghukum. Sebenarnya penghargaan itu menghukum, jadi tidak tepat gitu. Nah, dari tadi itu restitusi. Apa sih restitusi? Nah, restitusi ini adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Jadi kita melakukan restitusi itu adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif. Yang seperti apa? Nah, restitusi itu sendiri adalah proses menciptakan ya kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya. Ya, artinya seperti ini dengan karakter yang lebih kuat. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, bukannya kita langsung menghukumnya ataupun langsung langsung nyari kanan gitu kumaha, tapi anak yang melakukan kesalahan itu kita perbaiki kesalahannya dengan cara apa? Dengan cara restitusi ini. Kalau kita sudah memperbaiki kesalahan anak yang sudah dia perbuat, kemudian kita kembalikan ke kelompoknya. Beda apabila ketika anak sedang melakukan kesalahan, kurang langsung dihukum, ke kelompok lagi, kena di cibirnya, diejek, diomongin ya, saya sama kemarin kos gitu, itu. Nah, jadi restitusi itu sendiri adalah cara menanamkan disiplin positif ketika anak melakukan kesalahan, tapi kita memperbaikinya, bukan malah memperkeruh
memperkeruh suasana. Kalau kita menghukum artinya kita memperkeruh suasananya sehingga anak itu ada itu naon, ada gaul dari jeung budaknya jeung baturnya pasti akan menjauh gitu karena takut diejek. Nah itu cara menenangkan sebuah itu seperti itu. Nah, restitusi juga adalah proses kolaboratif ya yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan memberi murid itu untuk berpikir. Jadi restitusi itu sendiri ketika kita memperbaiki anak supaya kembali lagi ke kelompoknya, supaya tidak melakukan hal itu, kemudian kita mengasih solusi kepada anak. Jadi ngobrolnya Pak Bu, di obrolan sudah telah melakukan kesalahan teh jadi lain gitu, apalagi dihukum kita push up seperti apa, itu mungkin jangan dulu. Ya sebenarnya saya juga merasa dulu memang seperti itu. Kalau anak itu pastilah walaupun melakukan sambil nyari kanan lah gitunya, ada nggak gebuk mungkin ibu-ibu nggak segitunya gitu kepada anak murid. Paling juga ada ibu-ibu mah kunal rewel nyari kanan ya, udah tadi dah mentak gitu, paling seperti itu. Nah sekarang tuh kita ubah paradigma seperti itu. Kita ubah cara menghukum, cara memperbaiki anak itu dengan caranya restitusi, dengan cara memanggil anak, mengajak ngobrol. Mengapa kamu melakukan hal seperti itu? Kamu tahu tidak? Hal seperti itu tidak baik buat kamu, juga buat anak yang lain. Nah, kamu tahu tidak keyakinan kelas kita apa? Ya, keyakinan kelas kita seperti itu. Mengapa kamu tidak meyakini keyakinan kelas yang kita buat, yang kita sepakati? Nah, jadi anak ajak ngobrol, si budak punya Pak. Jadi anak ngobrol, bukan menghukumnya seperti itu. Itu tidak tepat cara menghukum seperti itu. Jadi budak ajak ngobrol, dibawa ke kelas, ya. Untuk apa? Kemudian solusinya seperti apa? Tanyakan tak. Terus kumaha kalau mentos gitu? Solusinya seperti apa kalau kamu lakukan itu? Itu ya. Kumaha kalau gitu? Jadi di namanya teh diajak ngobrol, baru jangan menawarkan solusi yang baik setelah kamu melakukan hal itu. Terus kumaha tak? Gitu ya. Itu restitusi itu semacam itu. Ciri-ciri restitusi yang membedakan dengan program disiplin lain. Pertama, restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan. Artinya, ketika seorang anak melakukan kesalahan, harus menebusnya. Misalnya, Bu, saya digepuk Bu, kusi anu misalnya gitu ya. Terus guru nanti sok gepuk gue deui. Nah, tidak untuk menebus kesalahan, ya. Atau pikir, kamu kan sudah gepuk si itunya. Coba Aina, kamu digepuk ke si anu gitu kan. Itu berarti menebus kesalahannya, ya. Kemudian restitusi itu memperbaiki hubungan. Jadi memperbaiki hubungan antara anak yang satu dengan anak yang lain. Begitu juga misalnya memperbaiki hubungan antara guru dengan muridnya. Ya, dikala memang dia melakukan kesalahan dengan gurunya. Nah, kemudian restitusi itu ada tawaran, bukan paksaan tadi, solusinya itu ditawarkan. Seharusnya apa yang akan kamu lakukan setelah ini? Itu ditawarkan. Terus bagaimana cara memperbaikinya? Kamu tahu nggak? Itu ditawarkan ya. Kemudian banyak lagi ya, ada restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar, cara yang paling baik, kemudian juga fokus pada karakter siswa. Jadi fokusnya itu pada karakter anak ya, bukan pada tindakan. Jadi kita memperbaiki karakternya, memperbaiki karakternya. Kemudian juga fokus pada solusinya dan mengembalikan murid setelah mereka berbuat salah, kembalikan ke anak itu ke teman-temannya, biar bisa diterima lagi oleh temannya. Seperti itu maksud dari restitusi yang sebenarnya. Nah, 5 posisi kontrol. Ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Nah, kita seperti apa nih Bu jalan kelas selama ini? Jujur, seperti apa? Biasanya kita seperti apa? Pemantau atau penghukum? Atau kadang-kadang membuat rasa bersalah ya kepada anak. Anak ketika melakukan kesalahan, kita ngomong nanti seolah-olah anak itu memang membuat rasa bersalah gitu. Aduh, benar-benar bersalah gitu. Masuk ke dalam hatinya baper. Biasanya itu dilakukan sama Bu Risma. Anak-anak jadi baper, jadi merasa bersalah, jadi seperti itu. Nah, kali-kali itu udah kecerik kurirnya, lawan terus diomongan teh. Nah itu. Nah kita sebagai guru seharusnya memang menjadi manajer. Manajer di sini tadi yang melakukan restitusi itu adalah seorang manajer. Artinya memang dia
selama ini melakukan obrolan gitu, ngobrol dengan murid itu sendiri ya. Ada penghukum, janganlah kita jadi penghukum, sudahlah, kita buka lembaran baru. Jangan menjadi seorang manajer, jangan menjadi seorang penghukum, jangan menjadi pembuat rasa bersalah. Bagi teman ya, pemantau juga. Kalau pemantau mungkin seperti ini posisinya. Nah, ini penerapan 5 posisi kontrol. Penghukum dengan nada suara yang tinggi, bari pokok kabudaten ya. Saya tetap penghukum biasanya. Langsung, walaupun penghukum itu bukan berarti dengan fisik saja. Misalnya anak suruh mengelilingi lapangan, itu penghukum. Biasanya zaman dulu ya suruh berdiri menghadap hormat kepada yang bendera, itu hukum, itu jangan dulu. Nah, kita hindarilah yang seperti itu. Kemudian tadi membuat rasa bersalah, artinya biasanya menggunakan kesenangan membuat orang lain itu tidak nyaman ya. Tuh ya, si anak kamu dikit hubungannya, ayo ya gitu ya. Jadi dengan cara baik-baik ngomong dengan ini, cuma tadi ngomong galauan, cuma tadi ya begitu, jadi ke baper gitu, ke hati anak itu sendiri yang kenanya gitu. Itulah seorang membuat rasa bersalah. Kemudian teman itu nada suaranya ramah, akrab dan bercanda. Ayolah kembali ke ibu, nah itu teman, sebagai teman ya. Yang kedua kan bercanda, itu sebagai teman. Rada dihindari juga ya seperti itu. Karena apa? Karena nanti tidak ada solusinya kalau sebagai teman. Ada, aku masih juga baturan ya. Kalau rasa teman ada itu ya seperti itulah, tidak ada kan itu nanti halincak mudah nomornya. Kemudian pemantau hanya mengandalkan catatan saja, ditempokkan ya kejauhan. Ayah datana oh si anu datang terlambat, oh si anu tak besok dapatkan duit gitu ya, si anu itu hanya data saja. Itu menjadi pemantau. Kemudian peraturannya apa? Jadi yang kamu lakukan apa? Tidak memberikan solusi. Kalau seorang pemantau itu hanya menangkap atau mengejak hanya mencatat saja, menjak seperti itu kepada anak gitu. Seperti itu. Nah, yang terakhir ini manajer. Nah, ini yang harus kita lakukan. Nada suaranya tulus, tidak kaku, ajak ngobrol seperti tadi. Yang manajer ini yang melakukan restitusi itu yang manajer tadi. Manajer yang melakukannya ya. Nah, sekarang kita belajar keyakinan kelas. Ada yang disiplin selanjutnya yaitu budaya positif, kita melakukan keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas Bu? Bukan peraturan kelas. Coba, ada misalnya kita di jalan raya nih. Mengapa kita memiliki peraturan tentang harus menggunakan helm ketika mengendarai motor? Coba untuk apa itu? Mengendarai helm. Yang melindungi kepala kita untuk keselamatan ya. Intinya untuk keselamatan kita. Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan masker? Oh, kesehatan ya. Untuk kesehatan juga. Itu kesehatan, keselamatan itu adalah salah satu nilai-nilai kebajikan universal. Nah, jadi kalau peraturan itu sendiri kan peraturan harus menggunakan helm, peraturan harus menggunakan masker. Itu datangnya dari kita. Peraturan itu bukan kesepakatan. Kita kan bukan kesepakatan ya, kita ditanya dulu tidak sama polisi. Bagaimana nih kesepakatan? Tidak kan, kita tidak ditanya dulu oleh Kapolres atau oleh Kapolsek bahwa kita harus menggunakan helm, tidak kan? Tapi memang itu sudah menjadi peraturan. Nah, kalau keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak, artinya berupa pernyataan universal, kemudian dibuat dalam bentuk positif. Jadi tidak ada kata-kata jangan, tidak ada kata-kata bukan, tidak ada kata-kata negatif dalam keyakinan kelas. Tidak terlalu banyak sehingga mudah untuk dipahami. Jadi hanya sedikit-sedikit ya kata-katanya. Semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan surat pendapat, lewat kegiatan diskusi. Jadi sebelum kita ada keyakinan kelas, kita diskusi dulu dengan anak kita. Kemudian meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Setelah ada keyakinan kelas, kita tinjau dari waktu ke waktu. Dulu Bu, sebelum saya melakukan keyakinan kelas, saya juga pernah tahun kemarin ini peraturan ruang kelas. Artinya ini peraturan ini datangnya dari saya sendiri. Saya yang bikin, langsung ditulis di kanvas, dicetak, disimpanlah di dinding. Ini peraturannya. Ini anak-anak, Ibu punya peraturan nih, jaga kebersihan ruang kelas kita. Mari membantu kapan kita bisa. Taruh kembali barang di rak yang tepat. Mari lakukan yang terbaik, gitu ya. Ini peraturan yang saya buat.
kelas dan keyakinan kelas itu harus diyakini atau disepakati oleh kelasnya masing-masing. Ya, jadi setiap kelas itu pasti punya keyakinan kelas yang berbeda-beda. Karena memang pola pikir anak juga setiap kelas itu beda-beda ya. Cek anu kelas 5 anu, cek kelas 2 anu, gitu kan beda-beda. Itu pasti beda-beda. Mungkin ada juga yang sama. Nah, bagaimana caranya membuat keyakinan kelas? Ada prosedurnya membuat keyakinan kelas itu. Pertama, diskusi dulu tentang peraturan yang memang perlu disepakati di kelas. Nah, ini dulu ya. Saya menggambar di sini saya memfotonya. Memang ada videonya juga, tapi tidak bisa ditekan di sini. Ini ada gambar ini. Kita sepakati dulu dengan anak-anak kita di kelas, berembuk ya, berkelompok-kelompok. Kemudian setelah itu merumuskan. Anak-anak itu saya kasih kertas seperti ini biar bisa ditempel. Nah, ini saya kasih kertas seperti ini. Dia punya keyakinan kelas sendiri, punya peraturan masing-masing. Kemudian ditempel di papan board, ya, whiteboard. Kemudian dia ditempel di sini. Setelah ditempel, baru kita rumuskan. Kita rumuskan apa saja keyakinan-keyakinan yang akan kita sepakati bersama. Setelah itu, saya bersama anak-anak saya di kelas membuat keyakinan kelas. Kemudian saya membuatnya di laptop. Saya membuatnya di laptop dengan aplikasi Canva. Kemudian saya buat gambarnya seperti ini, ya. Kemudian menempelkannya langsung di dinding. Itu ada di belakang Bapak dan Ibu. Saya tempel di belakang keyakinan kelas 6 SDN Bayusari 3 dengan poin-poin tertentu ini yang sudah disepakati sama anak-anak kita, sama anak-anak di kelas 6 ini. Kemudian ini sudah. Nah, kita balik lagi ke restitusi ya. Nah, manajer, posisi kontrol sebagai manajer kita sebagai guru itu ada yang namanya segitiga restitusi. Seperti apa, Bu? Ada pertama, sisi pertama ini ada menstabilkan identitas. Paling bawah di sini menstabilkan identitas, ya. Artinya kita menstabilkan keadaan. Anak sudah melaksanakan misalnya tadi kasusnya itu terlambat datang ke sekolah. Kita menanyakan keadaan. Setiap orang pasti melakukan kesalahan, nak. Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Teman-teman kamu juga sudah pernah melakukan kesalahan karena kita namanya manusia. Tidak ada yang sempurna. Kita bukan malaikat gitu ya. Kita ngomong kabodak ya. Kita bukan malaikat, kita bukan setan. Karena kita semua manusia. Manusia itu al-insan maka lupa manusia. Manusia itu pasti punya salah dan silap seperti itu. Nah, kemudian kita tanyakannya kepada anak, kamu itu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Semua pasti melakukan. Itu namanya pas menstabilkan identitas. Kemudian setelah itu sisi kedua kita validasi tindakan yang salah. Nah, artinya kamu tentu punya banyak alasan mengapa datang terlambat, mengapa melakukan hal itu. Kita tanya terlebih dahulu apa alasannya melakukan itu, gitu, jangan langsung menghukumnya. Kemudian kita tanyakan lagi, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Artinya kita tanya, oh ternyata anak ini melakukan kesalahan itu kebutuhan dasar apa sih yang tidak dia penuhi, gitu ya. Kebutuhan dasar apa sih yang tidak dipenuhi sama dia? Nih ya, ada di validasi tindakan yang salah. Kemudian sisi ketiga menanyakan keyakinan. Nah, sebenarnya keyakinan apa sih yang telah kita sepakati kemarin? Itu Bu, apabila hadir harus tepat waktu gitu. Nah, itu kita tahu, kamu masih ingat dan masih terpampang di belakang itu bahwa kita harus hadir tepat waktu. Kamu juga ingin tahu jadi orang yang seperti itu hadir tepat waktu, iya Bu. Nah, kemudian bagaimana solusinya? Bagaimana solusinya seperti itu ya? Nah, ini Bu, saya kemarin acting Bu, Pak. Saya dengan anak kelas saya melakukan namanya restitusi ya. Ada seorang anak datang terlambat, datang berlari-lari ya. Kemudian pada waktu itu saya masih sudah mengajar di kelas, sudah melakukan pembelajaran. Anak datang kemudian, nah saya tanya, tidak langsung saya tanyakan waktu itu Bu, karena memang waktunya pasti akan terganggu dengan datangnya kehadiran anak. Baru saya langsung suruh dulu, silakan. Nanti setelah istirahat kamu tunggu dulu di kantor ya. Nah seperti itu. Baru kita ngobrol di kantor atau ngobrol di kelas. Kita tanyakan mengapa kamu melakukan seperti itu, mengapa kamu terlambat gitu. Jadi nanya ulah kita langsung Bu, ya. Ajak ngobrol dulu. Mungkin ada kebutuhan dasar dia yang tidak terpenuhi. Bagaimana cara solusinya? Nah, itu yang kita butuhkan.
Nah, mungkin itu konsep budaya positif, pemahaman dan pengalaman saya belajar di PGP, Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 9 kali ini di Kabupaten Karawang. Alhamdulillah di Kabupaten Karawang ada 140 orang tuh, terdiri dari guru SMP, guru SMA, guru SD, ya, ada guru SD, SMP sama SMA, dan juga ada guru SMK. Nah itu kita belajar di sana tentang pendidikan seperti ini. Dan memang diharuskan untuk mendiskriminasikan kembali apa yang kita tahu, apa yang kita paham, kita bagikan kepada rekan-rekan kita, rekan sejawat kita, termasuk saya bagikan kepada ibu dan bapak. Tapi bukan berarti saya di sini paling bisa, ya, bukan seperti itu. Karena saya hanya membagikan pemahaman saya sebagai guru penggerak, itu saja. Saya hanya membagikan pemahaman dan membagikan pengalaman. Bukan berarti saya di sini bisa dan lebih pintar dari ibu, ya. Saya hanya mengingatkan saja. Mungkin itu tujuan dari disertasi ini, yaitu berbagi pemahaman dan pengalaman saya ketika belajar di guru penggerak 2 bulan kebelakang kemarin, ya. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Ada yang ingin ditanyakan kepada Bapak dan Ibu? Cukup? Alhamdulillah cukup, Mas. Tidak ada yang ditanyakan. Memang ini hanya sekedar sharing saja, ya. Hanya memberikan penguatan saja, tidak lebih dari itu. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya semuanya. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf jamuannya apabila jamuannya kurang memadai, ya. Jamuannya juga hanya segitu-gitunya gitu. Mohon maaf, dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.